Mbak Im Wong memang betul sudah diputuskan hak asuh anak jatuh di tangannya Mbak Im Wong karena dianggap bahwa anak tersebut lebih nyaman, lebih tenang kalau dia ada pada ayahnya. Itu pertimbangannya. Salah satu pertimbangan daripada majelis hakim karena anak ini lebih nyaman, lebih tenang dan mungkin apa yang terbaik untuk anak itu sudah diputuskan. Ternyata yang terbaik untuk anak itu anak tersebut ada kepada ayahnya, dalam hal ini pemohon. Nah, dengan syarat sampai anak tersebut berumur 12 tahun atau mumayyiz. Jadi dengan memberikan akses untuk bertemu termohon kepada anak-anaknya. Jadi tidak ada yang melarang. Cuma kan statusnya sudah beda. Statusnya hak asuh anak jatuh ke tangan Mbak Im Wong sampai anak tersebut mumayyiz 12 tahun. Boleh bertemu, dikasih akses untuk bisa bertemu. Tapi tolong pada saat anak-anak sekolah, ya sekali lagi mungkin bisa saling menjaga anak tersebut supaya tidak pendidikannya pada saat di sekolah itu terganggu kan gitu. Misalnya tiba-tiba ada yang datang, ada yang jemput kan, tarik menarik nantinya. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut alangkah baiknya tidak usah. Telepon aja, kalau mau ketemu telepon, di rumah kan 24 jam. Tiger One Entertainment silakan ditelepon, datang ketemu, nggak ada masalah. Tidak ada yang akan melarang karena itu hak yang diberikan. Cuma kalau memang sayang anak-anak, yang terbaik untuk anak-anak itu ya kalau saat dia sekolah udah biarin aja sampai anak-anak pulang, bertemu, sendaguro, main-main, nggak ada masalah. Karena memang daripada amar putusannya itu menyatakan hak asuh ada di tangan Mbak Im, tapi memberikan akses kepada termohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang. Itu pertimbangannya seperti itu. Karena mungkin dari pihak Mbak Im memberikan akses itu karena memikirkan anak sendiri masih... Enggak, itu perintah dari pengadilan. Perintah dari pengadilan seperti itu. Ini perintahnya, saya mungkin lebih bagus dalam konvensi ini. Menetapkan anak pemohon dan termohon yang bernama, saya nggak perlu sebutkan namanya, yang bernama berada di bawah pemeliharaan hadona pemohon sebagai ayahnya, ayah kandungnya sampai kedua anak mumayyiz berumur 12 tahun dengan ketentuan termohon selaku ibu kandungnya diberikan akses seluas-luasnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut. Jadi tidak ada yang melarang, tapi kalau anak itu sekolah jangan sampai nanti datang ada yang jemput, ada akhirnya tarik menarik. Jadi udah datang di rumah, telepon, saya mau ketemu anak-anak, nggak ada yang melarang kok. Mbak Im tidak mungkin melarang kalau mau bertemu dengan anak-anaknya. Saya yakin 1000% tidak akan dilarang. Kalau Mbak Im menang kasus anak dituduh suri bayar hakim, itu seperti apa? Ini wartawan yang tanya apa ini bagian gosip? Enggak, biasakan Anda jangan suka bergosip dari wartawan. Sayang Anda dengan kapasitas. Oke Bang, pertimbangan dari majelis hakim sendiri yang dibilang Lusius itu. Jadi gini ya, saya akan buka supaya nggak simpang siur bahwa di dalam gugatan saya itu salah satunya itu terkait dengan adanya perselingkuhan, ya, adanya perselingkuhan ini dalam konvensi di sini adanya perselingkuhan dan dikabulkan. Itu namanya permohonan dalam konvensi dikabulkan sehingga dinyatakan jatuh talak. Ya, akhirnya dikabulkan, dijatuhkan talak kepada termohon. Apa yang menjadikan dasar? Itu salah satunya adanya perselingkuhan dan itu dikabulkan dalam konvensi. Dalam rekonvensi ada persoalan, yakni terkait dengan nusus. Nusus itu terbukti, tapi karena dianggap dia tidak paham tentang syariat Islam, sehingga hakim memaafkan. Nah, ini yang menjadi persoalan. Nah, hakim memaafkan dianggap termohon atau pemohon rekonvensi itu tidak paham tentang syariat Islam, sehingga dia dimaafkan. Ini menjadi persoalan. Secara hukum nasional kita harus hormati. Secara syariat Islam tidak ada yang boleh hal yang haram menjadi halal. Nah, itu syariat Islam. Jadi silakan. Yang jelas barang yang haram tidak akan bisa menjadi halal. Yang bisa memaafkan tatkala seseorang itu melakukan durhaka adalah orang yang didurhakai.
Kalau suaminya yang didurhakai, suaminya lah yang memaafkan, bukan majelis hakim. Seperti itu logika hukum. Tapi karena ini sudah menjadi keputusan, harus kita hormati secara hukum nasional. Secara syariat Islam ini tidak benar karena barang haram menjadi halal, itu nggak boleh. Tapi Ya. tapi di sini Mbak Im memaafkan nggak? Ya, kalau gugatan cerai berlanjut sampai ada putusan, artinya dasar yang Tapi untuk menjadikan yang persoalan. nusius itu Mbak Im memaafkan. Tidak ada. Bagaimana caranya? Itu kan biar hakim aja. Kita sudah menyatakan karena itu adalah keputusan hakim, kita hormati. Itu keputusan hukum nasional. Secara syariat Islam, seingat saya tidak ada barang yang haram jadi halal. Itu aja. Jadi ya silakan nanti tanya kepada ahli-ahli fikih, ahli tafsir yang bisa bagaimana sih sebetulnya apakah hal-hal yang haram itu bisa menjadi halal. Jadi Mbak Im tidak memaafkan dan tidak ini juga. Bukan, itu sudah menjadi persoalan. Cerai itu adalah bagian dari persoalan dan itu diputuskan terbukti adanya perselisihan dan salah satunya adanya perselingkuhan.